Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarlivita Dinia dengan NIM 1916030039 dari kelas MSB mata kuliah pelaku konsumen. Di sini saya akan membahas tugas saya yaitu tentang pengaruh motivasi dan gaya hidup konsumen terhadap keputusan pembelian handphone Android. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah terdapat 4 rumusan masalah dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu gaya hidup masyarakat yang kurang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yaitu motivasi masyarakat yang masih kurang terhadap pembelian handphone Android. Yang ketiga yaitu perekonomian masyarakat yang tidak mendukung. Yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dari HP Android. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian handphone Android. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya hidup konsumen terhadap keputusan pembelian handphone Android. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi dan gaya hidup konsumen terhadap keputusan pembelian handphone Android. Yang selanjutnya yaitu kajian teori atau pembahasan. Untuk yang pertama yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, memutuskan tempat pembelian, bagaimana caranya, bagaimana pembelian, kapan pembelian, dan mengapa harus membeli. Konsumen membeli dan mengkonsumsi produk bukan sekadar karena nilai fungsi awalnya, namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya. Jadi, keputusan pembelian adalah pemilihan satu dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seorang dapat membuat keputusan harusnya tersedia beberapa alternatif pilihan. Adapun dimensi keputusan pembelian yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua fitur produk, yang ketiga nilai jual kembali, yang keempat teknologi, yang kelima cepat. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Menurut Winnie V. Casio mengatakan bahwa motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan menurut Robbins bahwa motivasi adalah proses memuaskan kebutuhan yang diartikan bahwa ketika kebutuhan seseorang dipenuhi oleh faktor-faktor tertentu, orang tersebut akan mengarahkan upaya terbaik menuju pencapaian tujuan organisasi. Jadi, motivasi adalah suatu kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Kekuatan dorongan tersebut dihasilkan dari suatu tekanan yang dikabarkan oleh belum atau tidaknya terpenuhi kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kemudian bersama-sama dalam progres kognitif atau berpikir dan pengetahuan yang sebelumnya didapat. Maka dorongan akan menimbulkan perilaku untuk mencapai tujuan dan pemenuhan kebutuhan. Adapun dimensi motivasi antara lain yang pertama yaitu kenyamanan, yang kedua gaya hidup, yang ketiga manfaat, yang keempat kebutuhan, yang kelima kualitas. Yang selanjutnya yaitu gaya hidup. Menurut Sutisna, gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup yang didefinisikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungan atau ketertarikan, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya atau pendapat. Sedangkan menurut Bedwell adalah gaya hidup juga hasil yang komprehensif yang menggabungkan kehidupan ekonomi, budaya, dan sosial. Jadi, gaya hidup adalah bagaimana seorang menjalankan apa yang menjadi konsep dirinya yang ditentukan oleh karakteristik individu yang terbangun dan terbentuk sejak lahir dan seiring dengan keberlangsungan interaksi sosial sama mereka menjalani siklus kehidupan. Adapun dimensi gaya hidup yang pertama yaitu aktivitas, yang kedua minat, yang ketiga opini. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir yaitu X1-nya motivasi, X2-nya gaya hidup, sedangkan Y-nya keputusan pembelian. Dalam ruang lingkup penelitian ini hanya sampai pengajian keputusan pembelian terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas yang terdiri dari motivasi dan gaya hidup. Yang kedua yaitu variabel terikat yang hanya satu yaitu keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dilakukan pengujiannya.
Hipotesis ini dimaksud memberikan arah bagi analisis penelitian. Adapun dalam hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1, variabel motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua yaitu hipotesis 2, variabel gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu hipotesis 3, variabel motivasi dan gaya hidup berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat gambaran populasi. Jumlah populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah para pelanggan pengguna Android yang tersebar di area Depok sebesar 134 pengguna. Untuk sampelnya pada penelitian ini menggunakan rumus untuk menentukan rumus Slowin untuk menentukan jumlah sampel. Jumlah sampel yang akan diambil dalam melakukan penelitian ini yaitu adalah 100 pengguna Android. Teknik pengambilan sampel. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang selanjutnya yaitu uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Kriteria dalam penilaian uji validitas yaitu apabila signifikasi variabel besar signifikasi 0,05 maka kuesioner tersebut tidak valid. Yang kedua, apabila signifikansi variabel kecil signifikasi 0,05 maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Yang selanjutnya itu uji reliabilitas. Kriteria pengujian uji reliabilitas yaitu apabila hasil koefisien alfa lebih besar dari tahap signifikan 60% atau 0,5 maka koefisien tersebut reliable. Yang kedua yaitu apabila koefisien alfa lebih kecil dari taraf signifikan 60% atau 0,5 maka koefisien tersebut tidak reliable. Yang selanjutnya yaitu rekliasi linear berganda. Teknik ini digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen. Bila dua atau lebih variabel dependen sebagai faktor prediktor dimanipulasi, ditarik turunnya nilainya. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Untuk rumus dan keterangannya bisa teman-teman lihat di PPT. Yang selanjutnya itu pengujian hipotesis. Untuk yang pertama yaitu uji koefisien pengaruh T. Uji parsial ini dilakukan dengan mengetahui motivasi dengan keputusan pembelian pengaruh gaya hidup dengan keputusan pembelian serta pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Untuk kaidah pengujian signifikasinya yaitu jika nilai signifikasi T kecil dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima atau signifikan. Yang kedua itu jika nilai signifikasi T besar 0,5 maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak atau non signifikan. Yang kedua yaitu ada uji hipotesis atau uji V. Uji V dilakukan mengetahui pengaruh secara simulan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah motivasi dan gaya hidup. Variabel terikat dalam penelitian adalah keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah untuk menafsirkan signifikan koefisien korelasi yang dinyatakan dalam persen variasi yang terjadi variabel disebabkan oleh variasi yang terjadi dalam variabel X. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Dilihat dari profil responden penelitian ini, responden gender perempuan lebih besar dari responden laki-laki. Sedangkan untuk pendidikan mayoritas sejana atau strata 1 sebanyak 31%, untuk usia mayoritas 17 sampai 30 tahun sebanyak 34% dan pekerjaan mayoritas mahasiswa sebanyak 35%. Uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS dari pernyataan variabel motivasi, gaya hidup, dan keputusan pembelian pada kuesioner menunjukkan bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05 untuk keseluruhan pernyataan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pernyataan tersebut adalah valid. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda.
Perhitungan regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel terikat, yaitu keputusan pembelian, dengan variabel bebas, yaitu motivasi dan gaya hidup. Dari hasil persamaan linear berganda di atas, maka dapat teman-teman lihat di PPT. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama, pengujian hipotesis T. Dari hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat dua variabel motivasi dan gaya hidup konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Yang kedua, uji hipotesis P. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa menunjukkan signifikasi V 0,000. Jadi V kecil 5%. Dengan demikian, H diterima dan hipotesis A diterima dan hipotesis H ditolak, yang berarti bahwa secara serempak variabel motivasi gaya hidup mempunyai pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,188 atau 18,8%, artinya variabel keputusan pembelian dijelaskan sebesar 18,8% oleh variabel motivasi dan gaya hidup, sedangkan sisanya sebesar 81,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh bahwa motivasi dan gaya hidup secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian Android di wilayah Kelapa II Depok. Yang kedua yaitu pengujian secara parsial motivasi dan gaya hidup masing-masing merupakan variabel yang berpengaruh sangat nyata terhadap keputusan pembelian Android di wilayah Kelapa II Depok. Yang ketiga yaitu dari analisis regresi diperoleh nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,188. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan gaya hidup hanya mampu menjelaskan 18,8% variabel keputusan Android, sedangkan sisanya sebesar 81,2% diwakili oleh variabel yang tidak diukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.